Hikmah percaya proses Sinteyong. Informasi bola selanjutnya, Sinteyong yakin Indonesia bisa juara Piala AFF. PSSI bakal perpanjang kontrak Sinteyong. Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Sinteyong telah menyemai citra sebagai pahlawan sepak bola Indonesia saat ini. Meskipun belum mampu memberikan trofi, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa tim Garuda terbang kembali ke kancah Asia. Di tengah perdebatan tepat atau tidaknya Shin disebut pelatih terbaik tim Garuda dalam 2 minggu hingga 3 dekade. Di tengah perdebatan tepat atau tidaknya Shin disebut pelatih terbaik tim Garuda dalam 2-3 dekade terakhir, ia setidaknya telah mengangkat derajat Indonesia. Shin satu-satunya pelatih yang bisa membawa Indonesia menembus babak utama Piala Asia di 3 level berbeda, yaitu Piala Asia U20 2023, Piala Asia U23 2024, dan Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada Januari sampai Februari 2024 nanti. Indonesia memang perlu menunggu 9 tahun lamanya untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U20. Tim Garuda Muda pernah menembus perempat final di edisi 2018, tetapi itu dicapai tanpa lewat kualifikasi karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Adapun di Piala Asia, Shin membawa Indonesia mencapai babak utama setelah terakhir kali sebelumnya tampil dengan status tuan rumah bersama pada tahun 2007. Kali terakhir tim Garuda lolos dari babak kualifikasi adalah pada 2003 untuk tampil di Piala Asia China 2004. Shin juga mengukir sejarah dengan membantu skuad U23 lolos ke babak utama Piala Asia U23 untuk kali pertama. Setelah selalu gagal di 5 edisi sebelumnya, Indonesia akhirnya akan tampil 2 kali di Qatar pada tahun depan setelah mendampingi timnas senior di Piala Asia pada Januari sampai Februari 2024. Shin juga akan menangani skuad muda Indonesia di Piala Asia U23 pada April sampai Mei 2024 nanti. Lolos ke babak utama Piala Asia U23 terasa istimewa karena ajang ini juga menjadi babak kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. 3 tim terbaik di Piala Asia nanti berhak menjadi wakil Konfederasi Sepak Bola Asia untuk tampil di Paris. Maka Indonesia hanya berjarak 5 kemenangan untuk mengulangi capaian tampil di Olimpiade Melbourne di tahun 1956 silam. Kami masih berusaha untuk meningkatkan diri, sehingga saya yakin tim U23 ini dan tim senior akan terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi, kata Sinteyong. Apresiasi kepada Shin juga selalu hadir dari supporter yang menyaksikan langsung laga Indonesia. Pada 2 laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, lebih dari 15.000 pendukung meneriakkan nama Shin pada awal dan akhir kedua laga itu. Mantan pemain dan pelatih timnas Korea Selatan ini pun membalasnya dengan lambaian tangan kepada tribun. Sementara Presiden Joko Widodo yang sering menyaksikan laga Indonesia juga mengakui perubahan signifikan timnas bersama Sinteyong. Kita melihat semua lini memang saling mendukung dengan baik, kerjasama. Tim saya lihat sudah saling mengerti kata Presiden yang menjadi salah satu saksi sejarah Indonesia menembus Piala Asia U23. Sejak menandatangani kontrak dengan PSSI pada Desember 2019 lalu, Shin membentuk fondasi dasar tim dengan kekuatan skuad remaja demi mengikuti Piala Dunia U20. Sayangnya Shin 2 kali gagal memimpin Garuda Muda di ajang dunia karena pandemi COVID-19 pada tahun 2021 lalu dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah pada 2023. Meski begitu, Shin mengorbitkan 2 generasi tim U20 untuk menjadi andalan tim U23 dan timnas senior yang mengantarkan Indonesia tampil di Piala Asia. Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan, dan Elkan Bagat adalah 4 pemain yang dipromosikan Shin dari tim U20 untuk Piala Dunia U20 2021 silam. Lalu ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Arkan Fikri, dan Hoki Caraka yang merupakan representasi generasi yang pada awalnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Kehadiran pemain-pemain yang sudah dibina oleh Shin sejak remaja ini juga telah memberikan dampak pada level kualitas Indonesia. Mereka telah menampilkan mentalitas tangguh yang bisa bersaing di ajang kontinental.
Ketangguhan mental ini membuat beberapa pemain bisa meniti karirnya di luar negeri. Arhan misalnya telah 2 musim membela tim Jepang Tokyo Verdy, sementara Marcelino dikontrak oleh klub Belgia yang bernama Denze. Selain itu, hal yang paling signifikan, Shin Tae-yong juga sudah meningkatkan pemahaman taktik anak-anak asuhannya. Indonesia menjelma menjadi tim bunglon yang bisa tampil dengan susunan formasi beragam dalam 2 laga berbeda ataupun 2 babak dalam 1 laga. Pada duel kontra Taiwan di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin misalnya, Shin menerapkan taktik yang sangat baru di eranya, yaitu 4-4-2. Saat menyerang, formasi berubah, yaitu menjadi 4-2-4. Adapun pada laga versus Turkmenistan, formasi yang dijalankan selama 90 menit lebih beragam. Taktik 3-5-2 bisa bertransformasi menjadi 3-3-4 ketika bola dikuasai oleh skuad Garuda Muda. Pada 5 menit terakhir laga, Shin menerapkan taktik 3-4-3. Kekayaan taktik itu menunjukkan perkembangan skuad Indonesia bersama Shin. Di awal kedatangannya, Shin masih terpaku formasi 4-3-3. Formasi 3 bek tengah sejajar baru mulai diperkenalkan Shin pada Piala AFF 2021 yang dimatangkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2024 di Kuwait pada Juni 2022 lalu. Ya, kekayaan taktik itu adalah sebuah anugerah bagi sepak bola Indonesia. Beberapa pelatih asing tim Garuda sebelumnya memerlukan waktu yang lama untuk memainkan satu taktik yang diinginkannya. Peter Wade misalnya menghabiskan durasi kontraknya pada 2004 sampai 2007 untuk memperkenalkan formasi 4 bek sejajar, terutama lewat pola taktik 4-4-2. Adapun Ivan Kolev yang datang pada periode kedua di tahun 2007 menerapkan formasi baku timnas 4-3-3. Keputusan Kolev itu didasari melimpahnya pemain sayap cepat yang dimiliki oleh Indonesia. Hasilnya ia membantu Indonesia tampil apik di Piala Asia 2007 walaupun gagal menembus fase gugur. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan capaian bersama Shin adalah kebanggaan. Meskipun begitu, ia menekankan keberhasilan Indonesia menembus ajang Asia harus dibarengi program pembinaan yang lebih baik agar regenerasi bisa mulus dan semakin banyak pemain yang bisa mengenakan jersey Indonesia. Shin membuktikan sepak bola tak bisa dibangun secara instan. Semua pihak harus saling mendukung proses pembinaan dan pengembangan tim nasional. In Shin Tae-yong, we trust it.